warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Wolfram Alpha. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan aplikasinya, tapi saya menggunakan webnya saja. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Google Chrome seperti ini. Lalu, pada bagian sini teman-teman ketikkan Wolfram Alpha. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman klik bagian yang paling atas ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu dia sedang loading dulu. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman kurang mengerti ketika aplikasinya menggunakan bahasa Inggris atau berbahasa Inggris. Nah, cara menggantinya itu gampang sekali. Nah, teman-teman pertama klik titik 3 di atas ini, lalu teman-teman scroll ke bawah, di sini ada yang bagian terjemahkan. Teman-teman klik bagian sini, lalu teman-teman klik yang Indonesia ini. Nah, secara otomatis nanti Wolfram Alpha-nya berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan atau tutorial penggunaan aplikasi Wolfram Alpha. Nah, di Wolfram Alpha ini tidak hanya ada matematikanya saja, tetapi ada juga bidang lain, yaitu ada sains dan teknologi, ada masyarakat dan budaya, ada kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya di bidang matematikanya. Nah, mungkin nanti untuk bidang-bidang yang lain saya jelaskan sedikit ya. Oke, nah pertama di sini di bagian matematikanya itu ada beberapa bagian. Di sini ada solusi langkah demi langkah, ada matematika dasar, ada aljabar, ada pembuatan plot dan grafik, ada kalkulus dan analisis, ada geometri, ada persamaan diferensial dan ada statistik dan topik lainnya. Oke, kita masuk yang pertama di sini. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di bagian solusi langkah demi langkah itu banyak sekali bagiannya. Di sini ada hitung, ada aljabar, ada geometri, ada statistik, ada trigonometri, ada kalkulus, ada persamaan diferensial, ada matematika diskrit, ada aljabar linear, ada bukti kimia dan fisika. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Wolfram Alpha ini sejenis aplikasi AI ya. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman nanti memasukkan sebuah soal, jawabannya itu hampir sama seperti aplikasi-aplikasi AI lainnya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, Wolfram Alpha ini ketika teman-teman mau menggunakan semua fitur yang ada di Wolfram Alpha, itu harus berbayar terlebih dahulu. Aplikasinya harus pro dulu, baru teman-teman bisa menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di Wolfram Alpha itu sendiri. Nah, ketika teman-teman belum pro, maka fitur-fitur yang digunakan itu terbatas gitu ya. Tidak semua fitur bisa digunakan gitu. Nah, contohnya saja di sini kita lihat ada hitung, ada aljabar, ada geometri. Nah, di sini tuh masing-masing bagian sudah diberikan contoh soalnya oleh Wolfram Alpha itu sendiri. Nah, ketika teman-teman belum berbayar atau belum pro aplikasinya, teman-teman hanya bisa melihat penjelasan-penjelasan soal yang memang diberikan oleh Wolfram Alpha-nya. Nah, misalkan kita lihat yang ini. Nah, 3 kali 5. Nah, kita hanya bisa melihat penjelasan dari contoh soal yang diberikan oleh Wolfram Alpha ketika aplikasinya belum pro gitu ya. Nah, coba kita kalau misalkan mau ubah, itu nggak bisa nih. Nah, nanti dia akan seperti ini. Jadi nggak bisa memasukkan contoh soal yang lain atau soal-soal yang lain gitu. Nih, nggak bisa tuh. Nanti seperti ini. Nah, tapi teman-teman, selain itu kita bisa menggunakan fitur yang lainnya yang tidak perlu berbayar. Nah, fiturnya ada di bagian sini, teman-teman klik yang masukkan matematika, teman-teman klik ini. Nah, fitur-fitur yang ada di bagian sini itu teman-teman bisa gunakan tanpa harus berbayar terlebih dahulu atau versi pro-nya itu. Jadi tidak harus. Oke, kita coba ini ya. Misalkan nih, nah di bagian bintang yang ini itu ada pecahan, ada
perpangkatan, ada akar, ada determinan, ada integral, ada limit dan lain sebagainya. Nah, kita coba yang bagian ini. Misalkan yang pecahan, misalkan 1/2. Nah, teman-teman ketika sudah memasukkan soalnya, maka teman-teman klik yang di bagian sini. Nah, nanti teman-teman scroll agak ke bawah. Nah, di sini penjelasan soalnya. Penjelasan soalnya itu sudah lengkap, teman-teman tuh. Mulai dari pecahan yang setaranya saja dia sebutkan atau jelaskan gitu ya. Nah, di sini juga selain itu coba kita mau nyoba yang ini akar. Kita mau nyoba misalkan akar berapa? Akar 121 misalkan. Nah, teman-teman klik lagi yang bagian sini. Nah, nanti penjelasannya ada di sini. Hasilnya udah 11, tapi dia juga memberikan di garis bilangannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi jawabannya lebih detail ya. Karena ini merupakan aplikasi AI gitu. Nah, di sini juga ada limit. Coba kita mau menggunakan yang limit ya. Misalkan yang limit nih. Nah, kita cobain. Misalkan X mendekati 2 pangkat misalkan 2. Nah, nanti teman-teman klik yang ini. Nah, ini dia. Jadi di sini soalnya di sini ada penjelasan soalnya. Oke, di bagian sini itu ada juga pecahannya tadi itu. Akarnya, di sini juga ada eksponensial, ada logaritma natural, ada logaritma, ada nilai mutlak, dan di sini itu untuk melihat betul atau tidaknya. Coba kita mau nyoba yang eksponensial terlebih dahulu, misalkan ini. Nah, pangkatnya misalkan 2. Nah, teman-teman klik sama dengan yang bagian sini, lalu terlihat nih penjelasannya seperti ini. Sudah sangat detail ya. Nah, lanjut ketika ini ya, yang 3 ini tuh untuk melihat betul atau tidaknya. Misalkan yang ini nih. Misalkan 3 kurang dari sama dengan 4 misal. Nah, teman-teman klik bagian sini. Ketika soalnya itu sudah betul, ketika 3 kurang dari sama dengan 4 itu betul, nah hasilnya itu akan true atau betul. Nah, coba kita misalkan masukkan soal yang salah misalkan. Nah, ini dia. Misalkan 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, kita klik sama dengan di sini. Nah, tuh false. Dia artinya salah gitu. Nah, lalu di bagian sini juga ada determinan, ada integral, ada limit ya kan. Nah, banyak sekali. Nah, kita coba yang mana? Misalkan yang ini. X mendekati 4 pangkat 2. Coba. Ya. Nah, penjelasannya sudah ada di bagian sini gitu. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja soalnya dan lihat fitur-fiturnya ya, sesuai dengan fiturnya. Nah, di bagian sini itu ada yang seperti ini. Kita coba untuk yang ini misalkan. Misalkan 2,4 ya. Ini sama dengan, nah nanti penjelasannya ada di sini. Sudah sangat lengkap ya. Lalu di bagian sini itu ada radian, ada sin, kostan. Nah, di sini tuh lengkap ada sekan, kosekan, kotangen, ada inverse juga. Nah, coba kita mau nyoba yang inverse nih, sin ya. Ini misalkan di sini 2. Misalkan. Nah, jawabannya udah ada tuh. Sangat lengkap dan detail sekali ya, teman-teman. Nah, untuk bagian fitur yang ini itu adalah berisi simbol-simbol yang ada dalam matematika. Nah, ketika teman-teman belum mengetahui simbol masing-masing nama dari simbol ini, nah teman-teman tinggal klik ini aja nih simbol-simbolnya. Nanti dia akan ada apa sih namanya? Nama-namanya ketika teman-teman mengkliknya. Ini tahu, ini tuh disebutnya row, lalu ini disebutnya ketak terbatasan. Ini kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Jadi ketika teman-teman tidak mengetahui nama-nama simbol ini, teman-teman tinggal klik di simbolnya, nanti namanya sudah ada persimpangan gitu. Nah, di bagian sini itu ada untuk masukkan gambar, masukkan data, unggah berkas. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada soal gitu, teman-teman tinggal masukkan gambarnya saja, nanti Wolfram Alpha akan mendeteksi dan mencari jawaban dari soal-soal yang teman-teman unggah gitu. Oke,
Untuk selanjutnya kita ke pembahasan yang lainnya. Oke, untuk ini cukup ya. Nanti teman-teman bisa gunakan eh, fitur-fitur yang ada di bagian sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Untuk yang lainnya juga sama. Ketika teman-teman mau menggunakan fiturnya, itu harus pro dulu aplikasinya. Baru teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau belum pro, itu teman-teman hanya bisa melihat contoh soal yang diberikan oleh Wolfram Alpha. Contohnya ini. Nanti dia ada penjelasannya. Tapi untuk contoh soal yang ini aja. Nih, tuh kan. Ketika teman-teman mau ubah misalkan nggak bisa, nanti bentuknya seperti ini. Gitu. Ini untuk langkah demi langkah. Untuk yang lainnya juga sama, untuk fitur-fitur yang lainnya juga sama. Misalkan geometri nih. Nah, penjelasan-penjelasan geometri itu adanya itu yang tersedia kalau fiturnya belum pro, itu hanya contoh soal yang diberikan oleh Wolfram Alpha itu sendiri. Misalkan segi 4 nih. Nanti penjelasannya tentang itu. Ketika teman-teman mau ubah nggak bisa. Jadi hanya terbatas ya kalau itu. Nah, ini banyak sekali nih. Nanti teman-teman tinggal buka aja di bagian sininya. Lalu yang lainnya juga sama. Misalkan yang kalkulus dan analisis nih, sama tuh seperti ini. Nanti teman-teman harus berbayar dulu baru bisa menggunakan. Misalkan yang ini nih. Nah, ini penjelasannya hanya ini aja. Tuh, gitu. Ketika teman-teman mau ubah, misalkan mau ubah nih. Yang sini gitu ya. Tuh, nggak bisa. Jadi ya harus berbayar terlebih dahulu gitu. Untuk fitur-fitur yang lainnya boleh teman-teman coba nanti ya. Di sini ada banyak sekali fiturnya. Nah, untuk yang lainnya ini ada misalkan kesehatan pribadi. Di sini juga udah lengkap. Misalkan menghitung berapa banyak zat besi dalam satu cangkir jus jeruk segar. Nanti di sini juga udah ada penjelasannya gitu. Nah, di sini tuh kan. Jadi udah sangat lengkap gitu ya. Karena ini merupakan aplikasi AI gitu. Nah, di sini juga udah ada yang untuk keuangan pribadi juga ada. Nah, yang di bagian sini. Jadi aplikasi Wolfram Alpha ini sangat berguna untuk mahasiswa, mungkin bagi semua orang berguna karena dia ada pembelajarannya, ada tentang kehidupan sehari-harinya, ada masyarakat dan budayanya, ada sains dan teknologinya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.